中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. The Fallen Heart Flame bertentangan dengan harapan semua orang dan tidak terus mengejarnya setelah mengalahkan Han Feng di langit. Sebaliknya, itu tiba-tiba memutar kepalanya yang besar dan memfokuskan mata ularnya pada Xiao Yan yang jauh. Green Lotus Core Flame dalam tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi berhati-hati saat jatuh hati api terkunci ke Xiao Yan. Tiba-tiba secara otomatis meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kuat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Piton api tak terlihat mengangkatnya menuju ke langit dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Dengan kasar mengayunkan ekornya yang sangat besar, dan tubuhnya yang sangat besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia dengan cepat menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia melihat piton api yang tak terlihat yang tidak ragu-ragu dalam mengubah targetnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepakkan dengan cepat sebagai cahaya perak muncul dari bawah kakinya. Segera, suara guntur samar bergema di langit ketika tubuhnya menghilang dari tempat asalnya dengan cara seperti hantu. Ekor besar dengan kasar berayun ke tempat di mana Xiao Yan berada. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan udara memancarkan suara ledakan rendah kemanapun itu berlalu. Piton api tak terlihat mengalihkan pandangannya setelah serangan sia-sia. Dengan cepat menemukan sosok manusia berwarna hitam telah muncul dan muncul di langit 100 meter. Rasa dingin yang gelap melintas di mata ular yang sangat besar. Lonjakan api tak terlihat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh besar piton api tak terlihat sekali lagi menghilang di dalam api. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat Fallen Heart Flame menghilang dengan cara yang aneh. Namun, dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiao Yan samar-samar dapat menebak bahwa tubuh sebenarnya dari jatuh hati api telah berubah menjadi api biasa. Dan bersembunyi di api tak terlihat yang menyapu dari segala arah pada saat ini. Hati-hati, jangan dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi, murni, jatuh hati api dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam api itu. Setelah itu, akan menggumpal tubuh sebenarnya untuk melakukan serangan setelah tiba di tempat yang ada di sekitar Anda. Peringatan serius Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan pada saat yang tepat. Xiao Yan merasakan kedinginan di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit saat dia melihat api tak terlihat yang datang menyapu dari segala arah. Sepasang sayap api hijau di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar dari antara celah sebelum api sekitarnya berhasil benar-benar membentuk jaring api. Tubuh Xiao Yan baru saja keluar dari pengepungan api ketika dia merasakan riak intens dari belakangnya. Sudut matanya melirik cepat, hanya untuk menyadari bahwa bagian dari api yang tak terlihat tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh ular piton yang sangat besar terlihat samar-samar di dalamnya. Suara mendesis tajam tiba-tiba menderu di langit saat api tak terlihat muncul dari bagian api. Menatap Xiao Yan yang telah melarikan diri dari dikelilingi, dan kemarahan yang sangat mirip manusia langsung melintas di mata ular. Ini melebar mulutnya yang besar dan api tak terlihat segera diledakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, yang waspada, segera membalikkan tubuhnya ketika dia merasakan suhu panas dari belakangnya. Dia membalikkan tangannya dan dua nyala api hijau meletus dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak api tak terlihat di bawah tatapan dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras lainnya yang jelas meletus dari tabrakan gelombang energi panas, menyebabkan daerah yang sudah kering menjadi lebih panas. Ini memberi orang-orang Sunburns mirip dengan mereka yang berasal dari padang pasir.
Dengan bantuan Green Lotus Core Flame, Xiao Yan memblokir serangan api yang bahkan seorang elit biasa Douang tidak akan bisa menghindar. Namun, dia tidak punya waktu untuk diam-diam bersukacita ketika dia merasakan energi yang tiba-tiba melonjak di langit di atas kepalanya. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara dingin. Yang dia lihat adalah bahwa langit yang bersih telah diduduki oleh gelombang api yang tak terlihat. Selain itu, nyala api ini tergantung di sekitar tubuh piton api yang tak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Mendesis tajam tiba-tiba terdengar. Segera, api di seluruh langit melonjak. Semua orang hanya bisa menggunakan tatapan kaget mereka untuk melihat api yang tak terlihat yang datang menghantam seperti meteorit. Suara mendesis yang memenuhi langit menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bencana besar telah terjadi. Meskipun Xiao Yan mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, dia masih tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya dalam serangan menakutkan besar seperti itu. Dibandingkan dengan kekuatan Heavenly Flame yang diaglomerasi selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, kekuatan seseorang memang tampak sangat lemah dan tidak signifikan. Energi-energi dari makhluk ini tampaknya tidak ada habisnya. Hanya akan masalah waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangan tanpa akhir. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukai dengan serius. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat keringat di seluruh wajahnya turun seperti sungai. Tatapannya terfokus pada piton api tak terlihat di langit. Meskipun pikirannya bagus, melukai serius, Fallen Heart Flame, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serangan Heavenly Flame yang kuat oleh Han Feng sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan banyak kerusakan tetapi malah membuatnya marah, sehingga dia sangat menderita. Tenangkan hatimu. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda sekarang hanyalah tubuh luar dari Fallen Heart Flame. Esensi sebenarnya dari Fallen Heart Flame disembunyikan di titik tertentu pada tubuh yang sangat besar ini. Selama Anda dapat menemukan dan merusak esensi, Fallen Heart Flame akan secara alami terluka parah. Jika Anda secara acak menyerang seperti orang itu, Anda hanya akan membuang-buang kekuatan Anda. Teriakan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan seperti yang terakhir merasa tidak berdaya. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk sebelum perlahan menghembuskan nafas udara. Awalnya hatinya yang gelisah menjadi tenang, api menyala di seluruh langit, seperti kehancuran dunia. Adegan mengerikan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa kaki mereka menjadi lemah. Api itu seperti meteorit yang membawa suara tak henti-hentinya bergegas, angin panas saat turun dari langit. Su Qian dan yang lainnya mengamati serangan merusak skala besar yang tampaknya besar dari Fallen Heart Flame di langit. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Jika serangan ini jatuh ke Akademi Batin, sepertinya semua bangunan di dalamnya akan hancur seketika. Segel api bersinar di wajah penuh keringat Xiao Yan. Banyak api dengan cepat berkumpul di dalam mata hitam gelapnya. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan. Jubah lembut ini tampaknya telah menghilangkan kelembapannya saat ini, menjadi benar-benar kering dan tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu dengan sedikit sentuhan. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada batas pada titik kritis ini. Matanya menatap tajam pada meteorit api yang datang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna yang jelas berbeda itu tampaknya hanya memiliki beberapa jejak api yang menghancurkan dan sumber api dari makhluk luar biasa. Temukan esensi ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar di atas mata hitam gelapnya. Pada saat tertentu, dunia di matanya berubah drastis. Ular piton yang tak terlihat di langit, yang memiliki tubuh sangat besar.
memiliki skala ular setengah kaki di bawah mulut besarnya yang perlahan-lahan mengungkapkan cahaya nyala api yang tampaknya tak terlihat yang bisa dirasakan. Menemukannya, api di mata Xiao Yan dengan cepat mundur saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Cahaya perak samar diam menjadi cerah di bawah kakinya dan suara jernih bergulir perlahan jatuh di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba melompat ke depan. Segerak Aphtrimac tetap di tempatnya. Ci! Ci! Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Xiao Yan yang tiba-tiba pindah. Sesaat kemudian, semuanya menjadi tercengang. Yang bisa mereka lihat adalah sosok berjubah hitam akan muncul di tempat di mana api meteorit setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, Aphtrimac akan tertinggal. Banyak sekali bayangan yang muncul dengan cepat di langit sambil diamati oleh sejumlah tatapan yang tercengang. Tubuh sebenarnya yang menciptakan bayangan itu seperti kilat yang dengan cepat menembus meteorit api yang menyebar ke seluruh langit dan mendekati makhluk besar di dalamnya. Kecepatan maksimum yang dia tampilkan menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa seluruh dunia telah menjadi sangat buram. Hanya sekelompok esensi tak terlihat di bawah mulut besar piton api di ujung pandangannya was cerah dan jelas. Mengaum, suara rendah, gemuruh guntur seperti dalam tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan sebagai jarak antara kedua pihak menjadi lebih dekat. Dia mengepalkan tinjunya dan api berwarna hijau muncul mendidih seperti roh yang aktif. Dia segera menggunakan kecepatan yang sangat luar biasa untuk menggumpal api berwarna hijau menjadi tombak besar. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara. Kilatan cahaya muncul saat foto-foto itu masih tersisa. Banyak bayangan hitam yang kabur tampaknya telah diteleportasi dan muncul di depan piton api tak terlihat di bawah fokus dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh ular piton yang sangat besar menyebabkan seseorang secara tidak sadar merasa bahwa mereka kecil saat menghadapinya. Rasa takut memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar. Bastard, pergi dan mati. Suhu panas menyebabkan rasa sakit membakar dirasakan seluruh tubuh Xiao Yan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang dengan erat. Seruan yang tajam terdengar. Tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang karena membawa momentum seperti kilat. Itu dengan kuat menembus skala ular di bawah mulut besar dari api jantung yang jatuh. Bocah bodoh. Dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng menyaksikan Xiao Yan yang benar-benar berani sedekat ini dengan Fallen Heart Flame. Dia segera tertawa dingin. Setelah saling bertukar pukulan dengan yang terakhir, dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan apa yang dimiliki benda ini. Bahkan serangan sebelumnya dari aglomerasi Heavenly Flame tidak efektif, apalagi serangan Xiao Yan. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama seperti Han Feng. Bahkan ekspresi Suqian sedikit tenggelam. Dou Qi melonjak di dalam tubuhnya saat dia menyiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, karena semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas pada tindakan nekat Xiao Yan ini, piton api tak terlihat yang ditembus Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit, yang sulit disembunyikan, menggema di langit. Suara nyaring yang tajam baru saja terdengar ketika tubuh piton api tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah tatapan kaget. Serangan yang sempurna. Sekarang, saatnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Tawa itu mengandung rasa lega dan kegembiraan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.